Halo, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mengapa sih kita harus mempelajari AC Power Analysis. Saya, Vicky Yolanda Putri, dan teman saya, Mayora Darti Sailana, akan memaparkan hasil tugas kami mengenai AC Power Analysis. Tujuan dari tugas ini sendiri adalah untuk mengenal dan mengetahui apa sih itu AC Power Analysis, serta apa peran AC Power Analysis dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai Instantaneous Power Average. Apa sih Instantaneous Power Average itu? Instantaneous Power Average atau daya seketika dalam watt adalah daya yang bekerja pada waktu yang relatif singkat, di mana rumusnya adalah seperti yang dapat kita lihat pada kotak berikut ini. Rumus ini apabila kita baca secara lisan dapat diartikan sebagai PT atau daya sesaat yang diserap oleh elemen adalah produk dari tegangan sesaat atau VT di seluruh elemen dikali dengan arus sesaat yang melaluinya atau IT. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Ini adalah gambar rangkaian dari sinusoidal source dan passive linear circuit. Apabila gambar rangkaian ini kita telah lagi, kita akan menemukan hasil akhir sebagai rumus, yaitu PT sama dengan VT dikali IT, yaitu rumus ini tadi, dijabarkan menjadi Vm Im cos omega T ditambah theta V cos omega T ditambah theta I, di mana Vm dan Im adalah amplitudo atau nilai puncak dan berada pada sudut fase dari tegangan dan arus masing-masing. Berikutnya, Instantaneous Power Average. Instantaneous Power Average atau daya rata-rata dalam watt adalah rata-rata daya sesaat dalam satu periode, di mana rumusnya adalah seperti yang kita lihat pada kotak berikut ini. Nah, rumus ini apabila kita sudah mempelajarinya, kita dapat menentukan ringkasan akhir, yaitu beban resistif R menyerap daya setiap waktu, sementara beban reaktif atau L atau C menyerap 0 daya rata-rata. Berikutnya, maksimum average power transfer. Untuk maksimum average power transfer atau daya rata-rata maksimum, impedansi beban ZL-nya harus sama dengan konjugat kompleks impedansi Thevenin ZTH, seperti yang kita lihat dalam kotak berikut ini. Nah, di bawah ini adalah rumus untuk maksimum average power transfer itu sendiri. Berikutnya adalah effective or RMS value. Nilai efektif dari arus periodik adalah arus DC yang mengantarkan daya rata-rata yang sama ke resistor seperti arus periodik. Berikut adalah rumus untuk RMS value-nya. Nah, di sini untuk menentukan nilai RMS dari XT, kita pertama-tama harus menemukan dahulu kuadratnya, lalu kemudian kita cari lagi rata-ratanya. Nah, nilai RMS dari konstanta ini adalah konstanta itu sendiri. Berikutnya, apparent power dan power factor. Apparent power atau daya nyata dalam VA adalah produk dari nilai RMS tegangan dan arus, di mana rumusnya adalah S sama dengan VRMS dikali IRMS, seperti pengertiannya yang sebelumnya. Nah, sementara untuk power factor sendiri adalah kosinus dari perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Ini juga merupakan kosinus dari sudut impedansi beban, di mana rumusnya adalah PF sama dengan P per S, yaitu cos theta V dikurang theta I. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kompleks power. Apa sih kompleks power itu? Nah, kompleks power itu merupakan sebuah produk dari pasar tegangan RMS, sedangkan si konjugat kompleksnya berasal dari pasar arus RMS. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa rumus yang diberikan, di mana rumus ini memang diberikan agar kita bisa lebih memahami secara mendalam lagi tentang si kompleks power ini. Di dalam box yang di sebelah sini, tidak hanya ada kompleks power saja, tetapi ada juga seperti apparent power, real power, relative power, dan power factor. Dia ini disatukan seperti ini karena memang saling berkaitan satu sama lainnya. Ada juga yang paling penting dari kompleks power. Nah, di mana jika value Q-nya itu sama dengan 0, berarti dia itu merupakan resistive loads. Nah, jika value Q-nya itu lebih kecil daripada 0, berarti dia itu merupakan capacitive loads. Nah, jika Q-nya itu lebih besar daripada 0, berarti dia itu merupakan inductive loads. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, pada pembahasan yang terakhir, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengaplikasian dari si Asset Power Analysis ini sendiri. Di mana pada poin yang pertama kita lihat ada power measurement atau dalam bahasa Indonesia itu daya pengukuran. Nah, memang pada umumnya sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur sebuah daya rata-rata itu adalah wattmeter. Nah, di sini saya berikan gambar wattmeter agar teman-teman pada tahu nih bagaimana sih bentuk dari wattmeter itu. Nah, ini nih bentuk dari wattmeter digital. Nah, selanjutnya pada poin yang kedua, kita bisa belajar bagaimana sih cara menghitung total biaya yang dikeluarkan jika kita mengonsumsi sebuah listrik. Caranya sangat sederhana sekali, di mana kita hanya cukup menambahkan biaya tetap dengan biaya energinya. Dengan kita menambahkan kedua biaya tersebut, kita sudah mengetahui berapa sih total biaya yang dikeluarkan. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi mengenai daya listrik ini, saya berikan contoh perhitungannya, yaitu seperti ini. Nah, di mana sebuah industri manufaktur itu mengonsumsi 200 megawatt dalam 1 bulan. Jika permintaan maksimum adalah 1600 kW, hitung tagihan listrik berdasarkan tarif dua bagian tersebut. Nah, di sini dia berikan biaya permintaannya, di mana dia ini $5 per bulannya per KW-nya dari permintaan penagihannya, dan biaya energinya itu sebesar 8 sen per KWH untuk 50.000 kW pertama, dan 5 sen per kilowatt untuk energi yang tersisa. Di sini ada solusinya juga agar kita lebih paham lagi. Nah, di sini kita lihat biaya permintaan adalah $5. Biaya permintaan ini tadi ya, kita lihat ya. $5 dikali dengan 1600 dikali dengan permintaan maksimumnya tadi, yaitu 1600 kW. Nah, kita kalikan dan hasilnya ada $8.000. Kita lihat lagi muatan energi untuk 50.000 kW adalah $0,08 dikalikan dengan 50.000 ini tadi, yang ini tadi, kilowatt pertama. Kita kalikan dan hasilnya $4.000, dan energi yang tersisa adalah 200.000 kW yang ini tadi, yang dia mengonsumsi selama 1 bulan, dikurangi dengan 50.000 kW, dan hasilnya adalah 150.000 kW. Nah, dan kita mengalihkan lagi dengan ininya, dengan dolarnya, yaitu $0,05 dikalikan dengan 150.000. Jadi hasilnya adalah $7.500. Nah, berarti kita dapat nih hasilnya ini, yaitu kita tambahkan persamaan pertama, kita tambahkan hasil persamaan pertama, hasil dari persamaan kedua, dan hasil persamaan dari yang ketiga. Dan dapatlah hasilnya, yaitu $19.500. Nah, mungkin saya teman-teman paham ya apa yang tadi disampaikan tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.